Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Temanya adalah berkenan di hati Allah. Ini kelanjutan dari 2 PA sebelumnya tentang Daud. Dan kita sudah belajar tentang 5 batu, dan itu adalah suatu tindakan ataupun sikap yang harus kita lakukan. Dan itu diwakili dengan 5 jari, bicara tentang mengingat perbuatan Tuhan masa lampau, berdoa, mengikuti proses, memilih prioritas, dan maka iman kita akan jadi aktif. Dan minggu lalu kita juga melihat tentang makna dari 5 batu ini, bicara tentang menaruh pikiran tentang kasih Bapa, iman, Yesus, kemudian juga karya Roh Kudus, dan juga bicara firman, memendamkan kita dengan firman, dan juga doa. Nah, sekarang kita akan belajar karena Daud dipilih karena dia dianggap hati berkenan. Seorang yang berkenan di hati Allah, saudara. Jadi dikatakan dalam 1 Samuel 13:14, alasan Daud dipilih adalah Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Daud berkenan di hati Allah. Itu ditegaskan lagi di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Mengenai Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Jadi kuncinya ini berkenan di hati Allah, di hatiku. Pertanyaannya bagaimana Daud bisa berkenan di hati Allah? Maka kita harus tahu firman, harus menerangkan firman supaya kita dapat dari sumber yang sama, karena firman ini ditulis oleh sumber yang sama, yaitu Roh Kudus, saudari. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 disebut, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Satu-satunya yang membuat orang berkenan kepada Allah adalah iman, saudara-saudari. Iman. Nah, mungkin kita bertanya, Pak, orang Israel kan juga beriman kepada Tuhan kan? Saudara, yang dimaknanya iman adalah orang Israel mungkin sudah beribadah, mengenal kepada Tuhan. Namun Daud ini mempercayai Tuhan seutuhnya, senantiasa. Ini yang harusnya terjadi kepada orang percaya. Kita juga, saudara-saudari. Ya, ketika kita katakan kita iman ini adalah mempercayai Tuhan senantiasa sepenuhnya. Dan perlu sekali kita belajar, kita sama-sama melihat apa yang dilakukan Daud untuk itu. Ya, kenapa? Karena banyak orang percaya dia merasa dekat dengan Tuhan, tetapi belum tentu dia nggak memiliki keraguan. Hari-hari ini saya nggak bilang bahwa Anda nggak dekat sama Tuhan. Anda mungkin dekat, sangat dekat, tetapi belum tentu Anda nggak memiliki keraguan. Sama Anda mungkin dekat dengan pasangan hidup Anda, tapi Anda bisa punya keraguan sama dia dalam satu area tertentu, ya, saudari. Nah, ini yang terjadi. Sebab itulah kita harus belajar, ya, bagaimana sih kita cari tahu bagaimana sih supaya kita bisa senantiasa mempercayai Tuhan. Atau juga kita satu saat kita percaya Tuhan, tetapi ketika ada keadaan yang kita ngelihat nggak mungkin, mustahil, ataupun dengan logika nggak bakal, lalu kita mulai mundur dari percaya itu, saudara. Ini dilakukan oleh Petrus ketika dia berjalan di atas air, dengar firman, lihat Yesus, dia berjalan, tapi kemudian dia mulai mengevaluasi. Ini ada badai, ada topan, ada gelombang gitu besar, dan air itu nggak bakal mungkin bisa diinjak. Akhirnya dia melihat bahwa kenyataan lebih kuat daripada firman Tuhan. Ini sering terjadi sama kita, bukan? Sebab itulah kita harus belajar bagaimana mempercayai Tuhan sepenuhnya. Atau begini, saudara, kita tahu Allah nggak pernah bohong, kita tahu itu. Tapi reaksi kita seakan-akan Allah itu mungkin iya, mungkin tidak. Artinya enggak 100%, saudara, enggak pernah. Dia enggak berbohong, tetapi apakah mungkin terjadi sama saya? Itu belum tentu. Allah itu pembuat mujizat, tapi apakah mujizat itu terjadi sama saya? Belum tentu. Ini dia yang sering juga terjadi sama kita. Inilah sebabnya kita harus belajar bagaimana bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya, bahwa kalau dia berfirman, dia kasih janji, itu buat kita dan itu pasti terjadi. Amin. Nah, jadi pertanyaannya, Daud bagaimana sih dia bisa senantiasa percaya Tuhan sepenuhnya? Untuk itulah kita mau belajar hal ini, dan kita harus melihat isi hatinya. Dan isi hati Daud ada tertulis di Mazmur. 1 Samuel tidak bisa menceritakan semuanya isi hati, tapi Mazmur adalah curahan isi hati dan pandangan Daud tentang siapa Tuhan bagi dirinya. Kita akan kupas dari Mazmur 19, saudara-saudari, ya. Ini akan menjadi pasal pokoknya kita akan kupas. Kita akan mulai Mazmur 19 ayat 2-7. Anda ngelihat di sini. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam.
Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Kita lihat dulu sampai sini dulu. Saudara, ketika Daud melihat langit, dia melihat cakrawala, dia melihat kemuliaan Allah. Nah, Anda lihat nggak di sini bahwa Daud mengatakan, firman Tuhan mengatakan, ya, tidak ada berita, tidak ada kata-kata. Jadi nggak ada kehebohan. Banyak dari kita melihat bahwa kalau ada mujizat, kalau ada bagaimana lawatan Tuhan, semua pada tumbang, baru itu ada kemuliaan Allah. Ini yang jadi sering membuat kita, tanpa kita sadari, membuat kita jadi tidak bisa mempercayai Tuhan setiap saat. Daud dengan kata lain begini, saudara-saudari. Hari meneruskan berita itu kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan itu pada malam. Artinya apa? Hari-hari dia, hari-hari hidup Daud. Saudara-saudari, keseharian Daud, dia mengatakan, kehidupan saya adalah tentang kemuliaan Allah. Kehidupan saya adalah menceritakan kemuliaan Allah. Kehidupan saya bukan menceritakan kebesaran saya, kehebatan saya, masalah saya, kebodohan saya, bukan. Kehidupan saya adalah menceritakan kemuliaan Allah. Enggak heboh, hari berhari terus berlanjut. Saudara-saudari, enggak ada kata-kata, maksudnya enggak ada suatu kehebohan. Ya saudara, saya nggak mengatakan bahwa kalau ada mujizat, kalau ada pada bukan nggak ada kemuliaan Tuhan. Ada, tetapi bukan itu saja. Kehidupan Anda setiap hari pun menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika kita mulai memiliki pola pikir inilah, akan menjadi luar biasa, saudari. Anda ngelihat, bahkan ketika Daud melihat matahari, saudari, dia ngelihat, itu bagai pengantin lelaki yang keluar dari kamarnya. Kemuliaan Tuhan akan membuat kita bergairah, saudara. Menginginkan. Kita adalah pengantin wanita. Ketika melihat pengantin laki-laki, kita kagum. Wow. Kepada kemuliaannya. Kalau pengantin wanita, kepada kecantikannya. Gitu ya. Tapi kalau pria, kemuliaannya. Pakai pahlawan. Gitu. Dan lihat, dari ujung langit dia terbit dan beredar sampai ke ujung lain. Jadi gak ada yang gak kena. Matahari dari ujung langit, dari terbit sampai terbenam ujung lain, semua akhirnya kena, terpapar dengan sinarnya. Saudara, kemuliaan Tuhan akan mengikuti orang-orang yang memiliki hati untuk supaya semua orang mengalaminya. Ketika kita punya kerinduan, nggak berhenti kepada diri kita aja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, tapi juga supaya orang-orang menyatakan kemuliaan Tuhan, maka saya yakin Anda dan saya akan memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Jadi Daud mengkaitkan hari-hari hidupnya dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau Anda baca dalam Mazmur 63, yaitu ayat 1-2, ini Mazmur yang ditulis ketika dia lari ke gurun Yehuda karena anaknya Absalom berontak merebut tahtanya. Dan dia nggak mau berperang. Dia mundur. Dia lari ke padang gurun. Bukan di istana nih, di padang gurun. Daud nggak bersedih hati, saudara. Dia bukan fokus pada Tuhan, kenapa anakku memberontak, Tuhan hancur hati, aduh bagaimana Tuhan. Bukan, memang dia hati hancur. Ini saat-saat yang kelam dalam kehidupannya. Tapi Daud ketika di padang gurun dia katakan, ya Allah, engkau Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di dalam keadaan dia menghadapi bukan hanya hatinya hancur, tetapi keadaan sekelilingnya pun juga hanya padang gurun. Dia tidak mengeluh tentang keadaannya, tentang pemberontakan Absalom segala, tapi dia mulai dengan membawa kehidupannya tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan, ini di padang gurun, tetapi di padang gurun aku melihat gambaran bahwa itulah manusia harus seperti itu, harus haus terus sama Tuhan. Dia selalu mengkaitkan dengan kemuliaan Tuhan, apa yang Tuhan sediakan, saudara-saudari. Amin. Dia bukan berfokus pada apa yang dia inginkan doa, tetapi apapun juga pada perbuatan musuh. Ingat, tentara yang fokusnya pada musuhnya siapa, tetapi gembala yang melihat kepada kebutuhan daripada domba-domba. Dan Daud menempatkan dirinya sebagai domba Allah, domba-dombanya peliharaan daripada gembala agung Allah sendiri. Sebab itulah dia mau dipuaskan oleh Tuhan. Dia mengkaitkan hidupnya dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan juga dalam Mazmur 42, Anda mungkin nggak tahu Mazmur apa ini. Mazmur yang menyatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku, berkali-kali dikatakan itu. Ini pun masa yang sama ketika dia harus keluar dari Yerusalem, bait Allah, karena pemberontakan Absalom. Saudara,
Dan ketika dia katakan itu, dia harus keluar dari Yerusalem, saudara, dari istananya. Dia nggak rindu pada istana, saudara. Lihat, dia rindu kepada Allah. Seruan dia adalah seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Dia nggak haus kepada istana, dia haus kepada Allah. Daud selalu mengkaitkan hari-hari hidupnya dengan kemuliaan Allah. Bahkan di saat yang paling berat sekalipun. Demikianlah juga kita, saudara-saudara. Kita harus belajar, saudara, untuk mengkaitkan keadaan hidup kita pada kemuliaan Allah. Hidup kita ini adalah tentang kemuliaan Allah, pancaran kemuliaan Allah, sehingga orang bisa melihat kemuliaan Allah. Bukan lewat kehebatan kita, bukan lewat tanpa nggak ada masalah, tetapi bahkan di tengah masalah seperti Daud, hatinya hancur, dia ada di padang gurun, dia kepanasan, dia kehausan. Saudara, tetapi di situ pun dia nggak fokus pada masalah dia, karena orang yang mengatakan bahwa hidupnya tentang kemuliaan Allah, fokus utamanya tentang kemuliaan Allah, bukannya pergumulan dia, bukannya hatinya, perasaan-perasaannya, saudari, tetapi Tuhan, kemuliaan dia haus akan kehadiran dan kemuliaan Allah, saudara. Amin. Oleh sebab itu, bagaimana bisa mempercayai Tuhan senantiasa? Mulai dengan pola pikir, kaitkanlah keadaan hidup kita dengan kemuliaan Tuhan. Jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada kemuliaan Tuhan. Ubah cara lihat bahwa segala sesuatu itu, keadaan kita itu tentang kemuliaan Tuhan, bukan tentang kita, saudara. Amin. Nah, Anda melihat, saudara, bahwa tadi Mazmur 19 ayat 2 dan 7, ketika Daud melihat kepada langit, dia look up, saudara, dia ngelihat ke atas, dia ngelihat matahari, itu bicara, dia menulis pada waktu siang hari, karena yang dia lihat matahari. Nah, sekarang kita ngelihat isi hatinya pada malam hari, bagaimana dong? Amin. Pada malam hari kita ngelihat Mazmur 8, saudara, ayat 3-10. Malam hari ini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membuka musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, dia lihat lagi ke atas, buatan jarimu, bulan dan bintang, karena malam hari dia nggak lihat matahari, bulan dan bintang-bintang ada pada malam hari. Kau tempatkan apa manusia hingga engkau mengingatnya. Saudara, stop dulu sampai sini, kita ngelihat dulu. Apa yang mau dikatakan pada malam hari? Seringkali ketika kita mau tidur malam hari ataupun pada hari malam, kita mau santai, ataupun kita pada malam hari kita diam-diam tiba-tiba ingat masalah, ini belum beres, aduh besok bagaimana? Saudara, stop untuk itu, alihkan. Mulai ngelihat pada malam hari, kita mulai memikirkan apa yang Daud perlihatkan. Karena apa yang Daud perlihatkan di sini adalah tuntunan Roh Kudus yang membuat kita bisa akhirnya mempercayai Tuhan senantiasa. Ketika dia mulai dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, apa gambaran yang ada pada kita? Ketika kita melihat bayi, seorang ibu yang menyusui bayinya, itu adalah gambaran kasih. Malam hari, Daud memikirkan kasih Tuhan, sehingga dia katakan, siapa aku? Kita ganti kata manusia dengan aku ya. Siapa aku sehingga engkau mengingatnya Tuhan? Siapa aku sehingga engkau mengindahkannya? Dan perbuatanku enggak memenuhi standar engkau. Namun engkau telah membuat aku hampir sama seperti Allah. Kita bukan Allah, tapi kita anak Allah. Dan memahkotai aku dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat aku berkuasa atas buatan tanganmu. Tuhan menciptakan yang lain-lain, kambing, domba, semua binatang, semua ikan. Tetapi bukannya hal yang lain, tapi Tuhan membuat kita berkuasa. Arti kita dianugerahkan bukan karena kita hebat, semua karena kasih, saudari. Amin. Ini bicara malam hari. Seringkali kita malam hari, saudara, mikirinnya tentang masalah, mikirinnya tentang kesulitan buat besok. Saudara, ini praktikal. Artinya begini, kalau Anda dan saya mau melakukannya, kita akan melihat hasilnya. Ini tuntunan dari Roh Kudus, saudari. Amin. Daud di malam hari melihat dirinya dari kemurahan kasih Tuhan. Bukan apa yang dilakukan manusia ataupun masalah yang sedang dihadapin. Jadi, tuntunan yang kedua adalah kaitkan diri kita dengan kemurahan kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita lihat ketiga. Dan sebelumnya saya katakan bahwa apa yang tuntunan 1, 2 ini bicara tentang look up, melihat ke atas, melihat kepada kemuliaan dan kasih Tuhan.
Dan ini semua bukan tanpa masalah. Daud sedang ada masalah, tetapi dia nggak fokus pada kekacauan keadaan dan ketidakberdayaan diri dia. Tapi dia mulai. Ketika Anda dan saya punya ketidakberdayaan, punya masalah yang nggak bisa Anda bereskan, ketika Anda dan saya punya pergumulan yang luar biasa, ketika Anda dan saya punya kehidupan saat ini sedang nggak bisa dikendalikan, berantakan, jangan fokus pada masalah itu, tapi mulailah fokus kepada look up, lihat ke atas, kepada kemuliaan Tuhan. Hidup adalah pancaran kemuliaan Tuhan, akan memberitakan kemuliaan Tuhan. Hidup adalah tentang kasih Tuhan. Amin. Sekarang, sesudah look up, baru look at, saudara. Melihat kepada. Kita lanjut dari Mazmur tadi. Tadi 2-7, sekarang 8-10. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Saudara, ini bicara apa? Taurat, titah, peraturan, perintah, semua saudara hukum-hukum ini bicara look at firman Tuhan, lihat kepada firman Tuhan. Setelah kita ngelihat ke atas kepada Tuhan, pribadi Tuhan, ingat ya, ini sama seperti tentang batu, ya, melihat ke atas. Waktu batu yang minggu lalu terpendam 5 batu ini bicara melihat ke atas, melihat kepada Bapa, Putra, melihat pada kasih Bapa, kepada yang membangkitkan iman di dalam Yesus, saudara, karya Roh Kudus ini melihat kepada ke atas. Kemudian habis itu firman, look at, lihat pada firman, bukan? Ini dia. Ya, saudara-saudari, kita ngelihat kepada firman Allah. Nah, banyak sekali pewahyuan di sini, tapi kita akan melihat tentang hanya membatasi tentang ya prakteknya yang kita bisa lakukan. Nah, kita ngelihat di sini, saudara. Di sini firman Tuhan disebut ada manifestasinya, bentuknya ada 6 di sini, saudara. Yang kuning ini Taurat, peraturan, ya, titah ataupun mandat. Ini dari bahasa aslinya, bukan saya bisa buat Anda baca aslinya. Perintah ini bukannya Tuhan memerintah, tetapi otoritas. Perintah itu dia bisa memerintah karena punya otoritas. Dan kata perintah ini adalah give a charge. Artinya begini, dia memberikan kuasa untuk mengeksekusi otoritasnya. Ya gitu ya. Terus takut dan hormat. Hukum itu artinya keputusan, takut ataupun hormat, saudara. Ini dia. Kemudian di sini juga ada 6 bentuknya, kemudian ada 6 karakteristiknya. Bahwa firman Tuhan itu sempurna, teguh, tepat, murni, suci, benar. Nggak perlu ditambahkan lagi, nggak perlu, saudara-saudari, diragukan lagi. Tepat, teguh, nggak akan goyah, nggak akan belok-belok. Dia nggak akan berubah. Tepat pasti terjadi, gitu, saudara. Tepat sasaran pasti terjadi. Murni, Anda bisa ngelihat, nggak ada terselubung, nggak ada tipu-tipuan. Saudara, semua itu. Jadi itu karakteristiknya. Kita tidak membahas kupas ini secara dalam, tetapi ada lagi 6 manfaat dan tujuan daripada firman Tuhan. Memulihkan jiwa, beri hikmat, mengembirakan hati, mata bersinar, tetap selamanya adil, saudari. Amin. Nah, kita akan melihat dari sini, coba Anda perhatikan, Anda butuh konsentrasi supaya apa yang disampaikan ini bisa kita mengerti dan akhirnya kita bisa lakukan. Saudara, Allah berhubungan dengan manusia, bukan? Allah tahu hati manusia. Sama dia tahu bahwa bahwa manusia percaya tetapi bisa aja timbul keraguan. Allah tahu dia berhubungan dengan siapa. Sebab itulah dia tuntun kita. Demikian juga, saudara, ini kita harus perlu tahu bahwa Tuhan tahu manusia bergerak dengan bukannya harus ditakuti dulu, tetapi manusia harus tahu dulu manfaat dan tujuannya. Amin. Jadi misalkan kalau tujuan saya supaya saya misalkan mata saya jernih, mata saya enggak drop, enggak plus atau negatif, pakai kacamata plus atau negatif, saudara, maka ya supaya itu saya tahu tujuannya itu mata saya sehat, maka saya cari sesuatu yang bisa memberikan itu. Amin. Maka Tuhan memberikan ini dulu. Jadi begini, cara kerja manusia, cara lihat manusia adalah dia ngelihat manfaatnya dulu, lalu dia lihat karakteristiknya. Ini hebat, bagus enggak? Baru dia ngelihat apa itu bentuknya. Amin. Coba Anda renungkan ini.
Ya. Nah, Anda tahu selama ini kita tahu tentang kiastik. Ini bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan menaruh sesuatu yang diinginkan manusia itu di tengah, saudara. Bukan yang lain dulu. Kalau manusia hanya dikatakan, supaya kamu berhikmat, kadang dia nggak menarik perhatian dia. Tapi ketika dikatakan, kamu akan bergembira hati, mata kamu bersinar, itu menarik perhatian dia. Ini ditaruh di tengah sama Tuhan, saudara. Karena inilah yang kalau disebut kiastik, ini yang datang lebih dahulu. Amin. Nah, masalahnya kita adalah hari-hari ini banyak sekali kita datang dengan membawa Taurat dulu, peraturan-peraturan, sehingga menimbulkan ketakutan. Kalau Tuhan bilang itu akan menggembirakan hati, mata bersinar, ini bicara apa sih, saudara? Apa yang membuat Anda itu gembira hati dan mata Anda bersinar-sinar ketika menemukan itu? Saudara, ini bicara hubungan yang intim. Kalau Anda pacaran, Anda ngelihat orang yang Anda sukai, maka hati Anda gembira, mata Anda bersinar-sinar, berbinar-binar, saudara-saudara. Jadi Anda ngelihat di sini, Tuhan mau Anda itu tertarik sama dia, mau bina hubungan. Amin. Sehingga Anda ngelihat adalah karakter Tuhan. Karakter Tuhan ini murni, suci, benar, sempurna, teguh. Gak akan berubah kalau dia mengasihi saya, gak mengasihi saya. Ini bicara pribadi, saudara. Allah mau kita melihat firman untuk punya hubungan sama dia. Sehingga yang pertama datang lihat, saudara, tadi yang di tengah ini. Ini dia. Pemberian, saudara. Kepercayaan. Anda diberi mandat. Mandat artinya kepercayaan itu. Anda diberikan kesempatan untuk memakai in charge. Anda diberikan jadi orang yang in charge atas otoritas dia. Tujuannya apa? Supaya di dalam Mazmur 19 ayat selanjutnya, Anda bisa melihat Tuhan itu lebih indah dari emas, daripada emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan bermadu tetesan sarang lebah. Tuhan lebih indah dari segala harta yang di dunia yang bisa perlihatkan. Tuhan lebih manis dari segala yang paling manis di dunia. Ini tujuannya kan bicara hubungan, saudara, intimasi, keintiman. Jadi yang pertama harus kita lakukan, baca firman, bukan mencari aturan. Bukan untuk Anda supaya takut, waduh ntar ini gak boleh saya melanggar ini. Bukan, memang benar itu digunakan, tetapi buat Tuhan, mulailah firman Tuhan menuntun kita, mulailah. Anda baca firman, tujuannya adalah untuk mengenal pribadi yang memberi kepercayaan dan otoritas, sehingga kita bahagia dan merasa penuh, saudara. Penuh artinya saya jadi sempurna, mata saya bersinar-sinar. Dia bicara Anda, wow, saya jadi orang yang sangat disukai, saya pribadi yang jadi penuh, saya jadi percaya diri karena Tuhan menginginkan saya. Seperti itu, saudara. Amin. Jadi ketika Anda baca firman, jadi melihat kepada firman, awalilah melihat firman untuk mengenal pribadi, bukan untuk hal yang lain. Nanti yang kedua, kita akan lihat nanti di sini ya, memberi kepercayaan sehingga hubungan dulu. Jadi lewat firman saya katakan di sini, ya kita baca firman, lihatlah firman untuk memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan yang mau membahagiakan kita dan memenuhi hasrat hati kita sehingga mata kita bersinar-sinar. Amin. Nah, ketika Anda dan saya sudah memiliki hubungan yang intim, maka Anda akan mau mengikuti peraturannya. Anda akan hormat. Anda akan terima keputusannya. Kata keputusannya adil dan benar, saudara-saudari. Membawa keadilan dan itu benar. Karena Tuhan tidak mau Anda dan saya, ingat, dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Tuhan gak mau Anda baca firman, ikutin aturan karena ketakutan. Karena ketakutan bukan datang dari Tuhan. Tapi Tuhan mau Anda punya hubungan bergembira karena Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Anda percaya Dia, lalu Anda melihat peraturan-peraturannya itu membawa kebaikan buat saya mau lakukan itu, bukan karena takut, karena kasihnya, saudara-saudari. Anda ngelihat dalam Mazmur 19 ayat 12 sampai 13, setelah mengenal Tuhan,
Lalu dilanjutkan, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Baru kita terima tuh. Oh iya, ada Taurat Tuhan katakan ini, ada peraturan Tuhan katakan gini. Ya, saya nggak boleh lakukan itu. Ya, saya terima. Karena saya punya hubungan yang intim. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi, dan sehingga segala sesuatu yang datang dari Dia pasti untuk kebaikan saya. Dan orang yang berpegang pada Dia mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskan aku dari yang tidak kusadari. Ketika kita menerima firman Tuhan, memakai firman Tuhan awalnya untuk membina hubungan pribadi, maka akhirnya kita minta Tuhan untuk look in, lihat ke dalam diri saya Tuhan. Pakai firman itu untuk beresin di dalam saya. Pakai firman Tuhan itu Tuhan untuk melindungi saya dari kesesatan hati yang ada di dalam saya. Anda mulai terima, Anda dan saya mulai terima koreksi-koreksi itu, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran bahwa Tuhan yang sangat mengasihi aku memberikan firman-Nya pasti untuk menolong aku, dan Dia menolong dari dalam, menyelamatkan jiwaku dari kesesatan, saudara. Akhirnya di dalam Mazmur 19 ayat 14-15, lindungilah hambamu juga terhadap yang kurang ajar dari yang luar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Apa maknanya? Sesudah tadi look up, lihat kepada Allah, ke atas, lalu look at pada firman. Sekarang look in, saudara, ke dalam hatiku. Nah, yang setelah itu look out, melihat keluar, melihat sekeliling kita. Ketika melihat sekeliling kita, artinya baru kita fokus, ini ada musuh nih, ada orang kurang ajar gitu, saudara-saudari. Tetapi ingat juga, bukan itu aja. Firman bukan hanya untuk tempat perlindungan dari musuh kita, tetapi juga firman juga akhirnya mengubah hati kita, sehingga, tetapi ketika mengubah hati kita, kita harus juga melihat, memperhatikan apa yang keluar dari hati kita. Supaya aku nggak bercela, nggak melanggar, supaya aku berkenan kepada Allah. Amin. Engkau berkenan Tuhan atas ucapan mulutku, karena dari hati mengalir perkataan dari ke mulut, dan renungan hatiku. Jadi itu look out, melihat sekeliling dan apa yang kita alirkan, apa yang keluar, apa yang kita alirkan. Jadi yang kelima, saudara, lihat firman sebagai tempat perlindungan dari luar dan yang keluar dari kehidupan kita ini, saudara. Amin. Jadi inilah yang bisa kita lakukan, dan saya minta kita semua mengikuti pendalaman Alkitab ini, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ini adalah undangan untuk kita sama-sama melakukan. Tujuan dari pendalaman Alkitab ini adalah kita menjadi pelaku, bukannya sekedar tahu dan akhirnya berdebat sana sini. Enggak, saudara. Dari buahnya kita akan tahu. Ya. Sebab itulah Tuhan mau kita mulai lakukan. Kita gumulkan dengan Roh Kudus, karena ini pola. Nanti Roh Kudus sendiri, saudara, yang akan membuat Anda tadi kita ngelihat ini bicara tentang batu pertama, kedua, dan ketiga, kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini, saudara, kepada firman, saudara, ya. Dan ini juga Roh Kudus, ini juga akhirnya adalah, saudara, bagian yang keluar dari hati. Sama seperti doa, lalu apa itu bicara tentang hati kita ini, saudara-saudari, ya. Nah, lihat ini semua konsisten, ini suatu pola, dan Anda minta tuntunan Roh Kudus sehingga kita bisa praktekkan. Nggak usah kaku, nggak usah baku, tetapi Anda sudah tahu polanya, bahwa kita harus jangan fokus pada hal yang lain. Kehidupanku adalah tentang kemuliaan Tuhan. Hari-hari kehidupanku bukan karena hidup aku setiap hari. Lalu juga bahkan aku selalu mengkaitkan diri kita dengan kasih Tuhan, kemurahan kasih Tuhan. Bukan masalah. Firman Tuhan adalah untuk membina hubungan. Ketika kita ini melihat kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, bukan hanya untuk supaya saya dilindungi, supaya saya berhasil, bukan, saudara, supaya saya mau berhubungan dengan Tuhan, karena Dia mau membahagiakan saya dan memenuhi hasrat hati saya. Seketika kita memiliki hubungan ini, maka dengan sukacita kita berlindung dari kesesatan. Kita mau ikutin tuh tuntunan firman Tuhan, dan akhirnya firman itu juga menjadi perlindungan kita dari serangan di luar dan apa yang keluar dari hidup kita ini. Amin. Renungan itu, saudara-saudari, kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan berkati. Amin.